saat yang indah, Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami Tuhan. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria, Gloria, anugerah Tuhan besar. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa pencipta langit, bumi, laut, serta isinya, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau di dalam hidup ini, yang memberi penghiburan dan kekuatan bagi kami, yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah, yang tidak dapat kami balaskan. Tubuh kami ini layak digunakan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah membayar harga seluruh kehidupan kami dengan lunas, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih karena kami telah disuci dan dikuduskan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas karunia dan anugerah-Mu yang sungguh heran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus menaungi kita semua sepanjang hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8e. Demikianlah firman Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, mendekat kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata mendekat adalah meningkatkan hubungan kita secara spiritual dan emosional dengan Tuhan yang kita sembah. Ini mencakup tindakan dan sikap hati yang menunjukkan kerinduan untuk berada dekat dengan Tuhan. Mencakup berdoa, memuji dan membaca firman-Nya, serta mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari dan saat ke saat. Selain itu, mendekat kepada Tuhan juga adalah melakukan perintah-Nya, mengasihi sesama manusia, dan selalu mengingat-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita. Mendekat kepada Tuhan juga, ini adalah mencakup tentang kebutuhan dan kesadaran pribadi kita, tentang pentingnya kita mendekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan karena orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita diminta untuk mendekat dengan Tuhan di dalam kehidupan ini? Apakah yang terjadi dengan orang yang selalu mendekat dengan Tuhan?
Yang pertama, kita akan mendapat kekuatan daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesehatan dan kekuatan jasmani itu adalah sangat penting. Tetapi lebih penting lagi kesehatan dan kekuatan secara rohani di dalam hidup ini. Karena kesehatan dan kekuatan rohani adalah membawa kita melangkah kepada kekekalan. Mendekat dengan Tuhan, kita diberi kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Sama seperti yang dialami oleh Yakub ketika ia mendekati wilayah Esau, Yakub berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan agar ia diberi kekuatan, agar ia diberi kuasa dan diberi pertolongan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini begitu banyak umat Tuhan yang sedang membutuhkan kekuatan di dalam Tuhan, di dalam hidup ini. Karena kekuatan manusia adalah sangat terbatas. Jikalau bukan Tuhan yang menopang hidup ini, maka kita tidak mampu menghadapi kesusahan yang silih berganti datang menimpa hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita adalah orang yang membutuhkan kekuatan itu? Lalu yang kedua, mengapa kita diminta untuk mendekat dengan Tuhan di dalam hidup ini? Apakah yang terjadi dengan orang yang selalu mendekat dengan Tuhan? Yang kedua adalah Tuhan akan dekat kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji untuk mendekati orang yang dekat kepadanya. Ia akan mencurahkan kasih karunia dan anugerahnya yang tak terhingga di dalam hidupnya. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemelangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam Mazmur pasal yang 145 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, dan mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu dekat dan peduli terhadap umat manusia yang patah hati, yang tidak memiliki daya lagi untuk menjalani hidup ini, yang sungguh membutuhkan pertolongannya. Ia selalu hadir untuk mendengar dan menyelamatkan. Ia tahu segala beban dan pergumulan kita sebagai umatnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15, Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berjanji, berserulah kepadaku saat engkau berada di dalam kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita selalu dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini? Apakah kita sungguh percaya akan pertolongannya dalam hidup ini? Janji Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang setia di dalam menggenapi janjinya kepada setiap orang yang berseru kepadanya, yang setia menantikan penggenapan janjinya di dalam hidupnya. Oleh karena itu, marilah kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tekun menantikannya, karena ia akan memperolehkan semuanya tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan.
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji. Dia adalah Tuhan yang setia pada janjinya apabila kita senantiasa dekat kepadanya dan menanti dengan sabar dan tekun berseru kepadanya sampai pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang selalu hidup dan berkuasa untuk memberi kekuatan bagi kami yang hampir lemah. Dengan kuasa firman-Mu ini selalu menopang kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, firman Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, semua yang mengalami berbagai kesusahan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan penolong yang setia, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa menghiburkan mereka dan memberkati di dalam segala keperluan mereka. Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau telah berfirman, dari masa muda sampai masa tua, sampai masa putih rambut pun, Engkau tetap Tuhan yang memelihara. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga, karena kami menyembah kepada Allah yang setia, penjaga kami yang tidak pernah terlelap. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami sedang menuju penggenapan nubuatan firman-Mu yang kami dengar dari hari ke hari, ya Tuhan. Tuhan, berilah kami hikmat dan celikan mata hati rohani kami, agar kami menilik tanda-tanda ini dengan mendekat kepadamu, agar kami tidak tertidur di dalam kehidupan rohani kami. Bapa di surga, izinkan Roh Kudus-Mu selalu memperingatkan kami di dalam kehidupan kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Berkati semua umat-Mu yang tekun memberkati di dalam segala keperluan di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja, ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang menggenapi janji-Mu di atas pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, Engkau memberi kesehatan dan kekuatan, serta memagari mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan umat-Mu. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran, Tuhan kuatkanlah iman mereka. Yang susah Tuhan, Roh Kudus-Mu hiburkan mereka. Yang masih diganggu oleh roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret kami berdoa, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memagari dan memberkati seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau adalah Immanuel, Allah beserta dengan kami. Tuhan, Engkau telah menjadi kota benteng keselamatan bagi kami, serta memelihara kami dengan kasih dan anugerah-Mu yang tak terhingga. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hanya kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan yang Maha Kudus. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin.